Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan berkaca pada pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2019 banyak muncul permasalahan politisasi SARA khususnya di media sosial. Karena masih tingginya potensi kerawanan politisasi SARA, Bawaslu RI menggandeng tokoh agama. Hal tersebut agar tensi politisasi SARA khususnya di tempat ibadah bisa diredam. Terkait keberadaan satuan tugas medsos, Rahmat mengungkapkan belum bekerja. Alasannya masih mencari rumusan apa yang diharuskan dan dilarang di media sosial. Kerawanan pada tahun 2019 yang lalu. Tahun 2019 yang lalu kita lihat banyaknya permasalahan-permasalahan politisasi SARA di media sosial. Ini akan nyambung nih politisasi SARA atau politisasi identitas dalam media sosial. Ini berkesinambungan, oleh sebab itu kita akan menemukan hal yang kemungkinan sama akan terjadi pada tahun 2024. Seusai rencana koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kini pertanyaannya, siapakah sosok cawapres yang cocok untuk mendampingi Anies? Partai Nasdem selaku pengusung utama Anies menyebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY lah yang paling layak mendampingi Anies. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat bertemu dengan AHY pada Rabu lalu. Kelihatannya pada pendapat saya cocok. Jangan kan Mas Ahy, lain juga cocok. Jadi itulah biasanya. Jadi kita lihat aja progres yang berlangsung nanti sampai pada momen waktunya. Tapi dari apa yang saya pahami bagi seorang AHY, cawapres boleh, nggak cawapres juga ya boleh. Itu dalam pemahaman saya, dan mudah-mudahan saya yakin saya tidak salah. Tapi kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan lebih dari pantas. Meski ketiga parpol pengusung menegaskan jika penentuan cawapres tetap berada di tangan Anies. Menurut Anies, kriteria cawapres yang akan dipilihnya harus dapat memperkuat barisan koalisi perubahan serta mampu bekerja secara duit tunggal. Saya sering sampaikan, pertama dia mendukung dari artian elektabilitas. Yang kedua, memperkuat soliditas koalisi. Yang ketiga, membantu efektivitas di dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat adalah bisa bekerja sebagai duit tunggal, tidak sendiri-sendiri. Dan barangkali ada tambahan yang kelima, sepaham dalam misi untuk perubahan demi keadilan. Sejauh ini, ada 4 nama yang digadang-gadang sebagai kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan. Ada nama AHY, Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa hingga Ahmad Heriawan yang disodorkan oleh PKS. Berdasarkan hasil survei cawapres per Januari 2023, elektabilitas AHY masih bercokol di posisi pertama pada angka 23,2%, disusul Khofifah di angka 10,6%. Banyak pihak menilai AHY lah yang memiliki peluang besar sebagai cawapres Anies. Pujian Surya Paloh kepada AHY pun menjadi sinyal restu untuknya serta mengisyaratkan bahwa tidak ada hambatan di lingkaran koalisi perubahan. Jika benar, ini bakal mengakhiri negosiasi alot antara ketiga partai internal koalisi perubahan ikhwal nama cawapres. Tim Liputan MGN. Inilah stand beras murah yang menjadi perhatian warga di Kecamatan Harjamukti. Warga rela antri sambil menunggu dibukanya penjualan beras murah dan saat truk membawa beras datang, warga langsung menyerbu penjualan beras tersebut. Namun akibat kurangnya informasi, kupon pembelian beras membuat puluhan warga kecewa dan pulang tanpa membawa beras. Selain beras, dengan gerakan pangan murah ini juga dijual sejumlah kebutuhan pokok diantaranya telur, minyak, dan bawang. Beras dijual seharga Rp9.400, telur Rp23.000, dan minyak goreng Rp13.500. Selanjutnya petugas akan menggiatkan operasi pasar murah dengan menambah pasokan khususnya beras yang saat ini harganya masih tinggi di pasaran. Itu bagaimana, Bu? Iya, nggak kebagian sih, ya bilangnya ada kuponnya, saya nggak tahu kuponnya dari mana ya. Ibu nggak dapat kuponnya? Iya, nggak dapat. Terus tadi antri lama nggak dapat? Tetap aja nggak dapat, antri lama-lama panjang juga. Kecewa
ketua desanya. Emang informasinya gimana tadinya Bu? Oh bisa nggak dapat kupon? Ya cuma nge-share aja sih, sebenarnya ada kupon, cuma sih kurang tahu ya dari mana kuponnya gitu. Tadi ada yang tidak kebagian kupon itu seperti apa Bu? Untuk beras? Kecamatan dan kelurahan, kami serahkan kecamatan kelurahan yang lebih tahu. Ya karena keterbatasan nanti setelah melihat ini nanti kita tingkatkan lagi. Tambah lagi 2 kali lipat. Jadi semua warga insya Allah dapat semua ya Pak.